قل Kenapa sampai syarat rezeki? Pertama, itu ujian. Rezeki itu memang suatu ujian. Buktinya adalah ayat berikut. Adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabbku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasinya rezekinya, maka dia berkata, Rabbku menghinakanku. Quran surat Al-Fajr ayat 15-16. Baik. Di sini sebutkan tentang dua keadaan manusia. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Apabila manusia itu diuji oleh Rabb-nya, maka fa akramahu, Allah itu memuliakannya dan memberikan nikmat padanya, maka ia menyatakan bahwasanya Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun jika Allah itu mengujinya, Rabb-nya itu mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabbku menghinakanku. Ibu-ibu sekalian, coba lihat di ayat ini ada dua ayat 15 dan 16. Kalau kita perhatikan ada kata yang tidak ada pada ayat kedua, padahal di depannya itu hampir sama. Fa ammal insanu idza mabtalahu. Yang kedua, wa amma idza mabtalahu. Apa yang hilang di situ, Bu? Ada di ayat yang 15, tidak ada pada ayat 16. Coba dilihat di teksnya situ. Ada yang ada disebut di ayat 15 namun tidak disebut di ayat 16. Satu kata nggak ada. Apa, Bu? Lihat di teks Arabnya. Biar tahu cara merenungkan ayat itu gimana. Coba saya baca ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Lihat ayat yang kedua 16-nya. Wa amma idza mabtalahu. Apa yang enggak ada? Insan satu. Apalagi yang enggak ada di yang kedua? Rabbuhu ada di pertama kan? Iya kan? Terus yang kedua ada rabbuhu enggak? Tidak ada. Maka insan itu ada di ayat yang pertama dan rabbuhu juga
Namun ketika di ayat yang kedua tidak ada lagi insan, ya, dan tidak ada lagi kalimat Rabbuhu. Namun sebenarnya yang pengaruh di sini adalah kalimat Rabbuhu tadi. Saya ingin jelaskan gini, Ibu. Ayat 15 itu menjelaskan tentang orang yang dapat nikmat, yaitu diberi rizki. Yang kedua itu orang yang sulit rezekinya. Kalau yang pertama orang yang dapat nikmat, dapat rezeki, disandarkan kepada Allah, Rabbuhu di situ disebut. Namun kalau pada ayat yang kedua, kalau sulit rezekinya tidak disandarkan kepada Allah. Kata Rabbuhu tidak ada. Apa hikmahnya? Kalau untuk yang baik-baik itu sandarkan pada Allah. Kalau untuk yang jelek-jelek boleh nggak sandarkan pada Allah? Tidak boleh. Itu kaidahnya, Bu. Kalau untuk yang baik-baik sandarkan pada Allah. Kalau untuk yang jelek-jelek tidak boleh disandarkan pada Allah. Walaupun sejatinya Allah yang mempersempit rizki, namun bentuk sopan kita ketika mengatakan tak masalah sempitnya rizki, tidak boleh bawa nama Allah di situ. Jadi nggak boleh katakan Allah itu yang mempersulit saya hidup, nggak boleh. Namun kalau dalam masalah nikmat kita dapat yang baik-baik, kita katakan Allah memberikan nikmat ini kepada saya. Namun kalau yang jelek-jelek nggak boleh sandarkan pada Allah. Allah yang buat saya susah, saya hidupnya jadi seperti ini, nggak boleh. Itu tanda tidak santun pada Allah. Maka dalam berbicara kayak begitu, maka Nabi SAW katakan, faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dzalik falayalumanna illa nafsah. Siapa yang dapat kebaikan, falyahmadillah, maka puji-pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalik, namun kalau dia dapati selain dari itu, artinya selain dari kebaikan, maka janganlah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Berarti kalau dapat baik-baik, sebut-sebut Allah di situ. Namun kalau kita dapat yang jelek, yang pertama dilakukan apa? Salahkan diri sendiri. Nah, ini dalam memahami rizki kayak gitu. Kalau kita dapat kelancaran rizki, puji Allah, alhamdulillah. Namun kalau kita itu sulit rizkinya, jangan katakan Allah itu kejam sekali membuat rizki saya sulit. Nggak boleh. Itu nggak santun dalam berkalimat, dalam berkata, nggak boleh seperti itu. Ya, walaupun memang ini sudah jadi takdir Allah yang berbuat. Namun kalau menyandarkan pada Allah, nggak boleh, itu nggak santun. Maka cukup disandarkan pada Allah yang baik-baik saja. Dalam memahami takdir, Bu, untuk memahami takdir, seluruh perbuatan Allah itu baik. Catat baik-baik, seluruh perbuatan Allah itu baik. Adapun nanti turun kepada makdur alaih, yaitu kepada kita yang nanti ditetapkan takdirnya. Ada yang merasakan baik, ada yang merasakan jelek, ada yang merasakan tidak enak, ada yang merasakan susah. Namun gimana dari yang berbuat, yaitu Allah yang menetapkan takdir, gimana? Seluruh perbuatan Allah itu baik. Nanti yang jatuh pada manusia, nanti manusia ada yang merasakan baik, rasakan enak, rasakan bagus, ya, ada manusia yang merasakan nggak enak, sakit. Jadi berbeda. Kalau sandarkan pada Allah, maka harus tetapkan seluruh perbuatan Allah itu baik. Nih, dalam masalah rizki tadi, ketika diberi kelancaran rizki, Allah tetapkan itu baik. Untuk kita rasakan gimana? Baik juga. Namun kalau rizki kita sulit, Allah tetapkan itu masih baik juga. Namun bagi manusia, rasakannya tidak enak. Bagi kita, bukan bagi Allah. Kenapa Allah tetapkan itu masih baik? Karena di balik itu semuanya ada hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui.
Ada hikmah-hikmah yang kita perlu banyak belajar lagi, kaji lagi. Ini kok saya rezekinya itu sulit. Itu untuk banyak gali lagi hikmah-hikmah di balik itu. Namun aslinya semua perbuatan Allah itu baik. Nah, terus lihat perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan, adapun manusia ketika ia diuji oleh Rabb-nya dengan diberi nikmat dan kekayaan, yaitu dimuliakan dengan harta dan kemuliaan serta diberi nikmat yang melimpah, ia pun katakan, Allah benar-benar telah memuliakanku. Ia pun bergembira dan senang, lantas ia katakan, Rabb telah memuliakanku dengan karunia ini. Kemudian At-Tabari rahimahullah menjelaskan, adapun manusia jika ia ditimpa musibah oleh Rabb-nya dengan disempitkan rezeki, yaitu rezekinya tidak begitu banyak, maka ia pun katakan bahwa Rabb-nya telah menghinakan atau merendahkannya, sehingga ia pun tidak bersyukur atas karunia yang Allah berikan berupa keselamatan anggota badan dan rezeki berupa nikmat sehat pada jasadnya. Baik. Jadi ada dua ujian berarti ketika diberi nikmat. Manusia sangka kalau dapat rezeki lancar, oh berarti itu Allah memuliakan dirinya. Kalau dipersempit rezekinya, oh berarti ini Allah itu menghinakannya. Padahal nggak jadi patokan. Rizki, harta Allah itu berikan, yaitu dunia, segala kenikmatan dunia itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Semuanya dapat. Yang beriman, yang kafir, semuanya dapat. Kaitannya dengan dunia. Namun kalau kaitannya dengan iman, takwa, cuma Allah berikan kepada orang yang Allah cintai saja. Kenikmatan iman, takwa, ilmu cuma diberikan kepada orang yang Allah cintai saja. Namun kalau untuk harta, urusan dunia diberikan kepada siapa? Orang yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Termasuk juga dalam masalah rizki berarti. Rizki itu diberikan kepada orang yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Sehingga bukan jadi standar orang mulia atau tidak. Standar orang mulia atau tidak bukan dinilai dari itu. Namun standar orang mulia atau tidak itu dilihat dari kenikmatan khusus yang ada di batin, yaitu kenikmatan iman, takwa, ilmu. Itu yang membedakan. Itulah barunya nanti yang membedakan antara Fir'aun, Qarun dan orang-orang beriman. Fir'aun dan Qarun hartanya melimpah. Qarun tuh hartanya bagaimana, Bu? Banyak nggak? Pernah nggak dengar cerita Qarun? Tahu kunci rumahnya saja itu mesti dipikul oleh beberapa orang. Baru kunci rumah, belum isi yang ada di dalamnya. Baru kunci saja, kunci rumahnya aja. Untuk buka itu mesti dipikul oleh beberapa orang dulu. Maka jangan bayangkan mau dalamnya itu bagaimana. Andai Qarun itu dengan standarnya banyak harta tadi itu, standar dia jadi mulia, maka berarti orang-orang kaya semuanya itu jadi mulia. Padahal standarnya bukan itu. Mulia seseorang di sisi Allah itu dilihat dari iman, takwa, ilmu yang ia miliki. Nah, terus yang kedua, ini sebab lagi rezeki sulit. Kedua, Allah Maha Tahu yang terbaik untuk hamba. Allah Maha Tahu yang terbaik untuk hamba. Si A ini pantas kaya, si B ini pantas seperti itu hidupnya. Allah yang tahu yang terbaik untuk hamba. Bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Rabb-mu melampahkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran surat Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Rabb-mu memberikan rizki kepada siapa saja, wa yakdir, dan Allah juga mempersempitnya. Tadi liman yasha wa yakdir, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah terhadap hambanya itu khabir. Khabir itu maha mengetahui, basira maha melihat. Khabir itu hampir sama dengan alim. Apa, Bu? Alim itu apa? Alim Asmaul Husna. Apa alim?
Alim, maha mengilmui, maha mengetahui. Khabir juga itu maha mengetahui. Namun khabir itu maha mengetahui secara detail, rinci, sampai dalam batin pun tahu. Jadi makna khabir itu lebih dalam daripada alim. Intinya sama-sama mengetahui, namun yang lebih rinci, lebih detail itu apa? Khabira. Kemudian basir, maha melihat. Melihatnya di sini juga melihat yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka Allah tahu ini yang pantas dapat. Allah juga melihat, oh ini yang pantas dapat rezeki ini, yang ini tidak pantas. Terus dikatakan di sini, Allah yang melapangkan, yabsutu wa yaqdir. Allah yang lapangkan, Allah yang sempitkan. Terus dikatakan, dikaitkan dengan kehendak, limay yasha. Bagi siapa yang Allah kehendaki, berarti di situ ada kehendak Allah. Berarti di situ ada kehendak Allah. Kehendak Allah itu akan selalu menang daripada keinginan manusia. Manusia punya keinginan apa saja, dia berbuat, lantas Allah yang turunkan kehendak. Kehendak Allah nantinya yang akan menang. Ada poin penting dulu sebelum ini poin penting untuk memahami takdir, Bu. Dicatat ini rukun memahami takdir atau tingkatan memahami takdir. Ada 4. 1. Al-ilmu. 2. Al-kitabah. 3. Al-masyiah. 4. Al-khalqu. Al-khalqu. Sudah paham belum itu? Hah? Sudah pernah dengar itu belum, Bu? Belum? Diulang. 1 apa? Al-ilmu. 2. Al-kitabah. 3. Al-masyiah. 4. Al-khalqu. 4 ini harus ada ketika Bapak Ibu-ibu imani takdir. 4 ini tidak ada, maka mengimani takdirnya jadi cacat. 4 ya. Kita rinci dari pertama apa? Al-ilmu. Pengertiannya adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang dulu ada dan yang akan terjadi. Juga Allah tahu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Paham ini? Yang ketiga ini paham? Allah juga tahu yang tidak terjadi. Ini tidak terjadi ini. Seandainya itu terjadi bagaimana? Jadi kejadian itu yang lampau Allah tahu, masa datang juga Allah tahu, yang terjadi itu seperti apa. Terus yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Itu ilmu Allah. Dan ingat, ilmu Allah ini ada lebih dahulu. Bukan dari perbuatan manusia terjadi baru Allah tahu. Ilmu Allah sudah ada lebih dulu. Terus yang kedua apa? Al-kitabah. Artinya segala takdir sudah dicatat. Segala takdir sudah dicatat oleh Allah. Kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat, lembaran tinta itu sudah kering. Artinya takdir sudah dicatat, tidak bisa berubah lagi. Dari catatan kita takdir, kita kedepannya bagaimana sudah Allah catat itu. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka juga sudah Allah catat. Sudah paham, Bu? Sudah. Si A mau masuk surga atau masuk neraka Allah sudah tahu. Dicatat enggak? Sudah dicatat.
Saya balik nanya, ibu nggak tahu nggak catatan ini? Hah? Sehingga kalau ibu tidak tahu catatan ini, bapak ibu nggak tahu catatan ini, maka tidak perlu pusing mikir takdir masing-masing. Karena ilmu Allah tadi, catatan takdir tadi tidak ada yang terbuka sama sekali. Jadi sesuatu yang rahasia. Jadi ibu nggak usah mikir, bapak nggak usah mikir, nggak usah pusing mikir. Ini saya ini masuk surga atau masuk neraka ya? Itu bukan urusan kita. Itu Allah yang berbuat. Namun sudah tercatat atau belum? Sudah tercatat atau belum? Sudah. Namun kita tahu atau tidak? Tidak tahu. Atau ingin tahu? Nggak usah tahu. Sudah saya jelaskan ulang-ulang. Ini nggak perlu dicari tahu ini sudah. Nggak usah dibuka-buka. Sudah jadi catatan sudah. Itu namanya Alkitabah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Al-Masyiah. Artinya segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Saya ulang, segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Hujan turun jam 12 siang ini. Jika itu sudah Allah kehendaki, maka tidak ada yang bisa menghalangi hujan itu turun. Walaupun mungkin di Jakarta sini ada seorang pawang hujan yang paling sakti sekalipun untuk mencegah itu. Ada yang mau melawan kehendak Allah? Enggak ada. Kehendak Allah pasti menang. Sama bahasan rizki tadi. Jika Allah takdirkan rizki itu kita dapat, ada yang cegah kita untuk tidak dapat rizki tadi, tetap rizki itu akan diperoleh. Enggak akan kemana-mana. Rizki kita tetap diperoleh. Sebaliknya, kalau tidak Allah kehendaki, berarti tidak akan terjadi. Allah tidak berkehendak. Ya, hujan ini nggak akan turun. Mau dibuat dengan cara apapun supaya hujan itu turun, kehendak Allah yang akan menang. Allah katakan tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Rizki juga, Allah tetapkan dia sulit rizki saat ini. Maka dia lakukan cara apapun untuk kalahkan ini, tidak bisa. Kehendak Allah yang menang. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang keempat apa? Apa? Al-khalqu. Artinya segala sesuatu sudah diciptakan Allah. Allah menciptakan hamba dan Allah menciptakan perbuatan hamba. Perbuatan kita juga Allah ciptakan. Bahasanya itu gini, ya, biar nanti tidak rancu dengan kalimat kita punya pilihan atau tidak. Artinya Allah punya kehendak di situ. Namun diberi catatan, walaupun demikian manusia tetap punya ikhtiar. Tetap punya ikhtiar atau usaha. Manusia berbuat dulu, baru kemudian dia tahu nanti hasilnya seperti apa. Dia berbuat dulu. Anak ibu mau ujian nih, hasil akhirnya dia tahu? Dia nggak tahu hasil akhir. Namun dia cuma berusaha aja, berusaha. Ikhtiar dulu dia. Tahu hasilnya bagaimana? Sudah, Allah sudah tahu takdir itu. Dia baru tahu. Kalau untuk manusia baru tahu setelah ya ujian itu selesai. Hasilnya ditulis. Pokoknya segala sesuatu sudah diciptakan. Termasuk perbuatan hamba juga. Namun tetap manusia punya ikhtiar.
Apakah di sini pada poin keempat ini boleh beralasan kalau memang semua sudah Allah ciptakan, berarti perbuatan maksiat juga demikian yang kita perbuat juga sudah Allah ciptakan? Jawabannya, kalau maksiat sudah jadi ketetapan memang, namun atas pilihan manusia itu sendiri. Sehingga kalau ada yang berbuat maksiat, tidak boleh dia beralasan dengan takdir. Kalau semua beralasan dengan takdir, maka tidak perlu ada majelis, tidak perlu ada pengadilan-pengadilan. Ketika dia ditangkap habis nyolong sendal misalnya, cukup kan dia bilang sama di depan pengadilan kan, saya ditangkap ini, saya kemarin mencuri, ini sudah jadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka gak perlu ada lagi hukum-hukum pengadilan, semua beralasan dengan apa? Takdir. Sampai juga tidak perlu lagi ada surga neraka lagi. Karena apa? Ngapain orang masuk neraka? Uang itu juga Allah itu paksa. Manusia nggak ada pilihan. Tetap kalau untuk maksiat, tidak boleh disandarkan kepada Allah. Manusia berbuat atas pilihannya sendiri. Apa dalilnya? Dalam surat As-Saff Allah itu katakan, falamma zaghu azagallahu qulubahum. Ketika orang itu sesat, maka Allah mengantarkan dia juga tambah sesat. Falamma zaghu azagallahu qulubahum. Maka sesat atas pilihan manusia itu sendiri, bukan Allah yang memaksa manusia itu untuk sesat. Berapa tadi rukun atau tingkatan takdir? 4. 1. Ilmu. Ilmu di sini ringkasnya Allah itu Maha Tahu. 2. Alkitabah, artinya di situ Allah sudah catat semua takdir. 3. Al-Masyiah, Allah sudah berkehendak. 4. Al-Khalqu, artinya segala sesuatu sudah diciptakan oleh Allah. Dalam memahami takdir seperti itu. Maka kalau dalam bahasan rizki sama seperti tadi pembahasannya. Nah, kita lihat lagi setelah Al-Isra ayat 30, lihat di bawahnya. Dalam ayat di atas. Dalam ayat di atas, di akhir ayat Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Ibnu Katsir menjelaskan maksud penggalan ayat terakhir tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat manakah di antara hambanya yang pantas kaya dan pantas miskin, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya di halaman berikut, sesungguhnya di antara hambaku keimanan berulah menjadi baik jika Allah memberikan kekayaan padanya. Seandainya Allah membuat ia miskin, tentu ia akan kufur. Dan di antara hambaku keimanan berulah baik jika Allah memberikan kemiskinan padanya. Seandainya Allah membuat ia kaya, tentu ia akan kufur. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah Al-Auliya. Taib, lihat. Sesungguhnya di antara hambaku keimanan barulah menjadi baik jika Allah memberikan kekayaan padanya. Maka Allah tahu orang ini pantas untuk dapat kekayaan. Seandainya Allah membuat ia jadi miskin, kemarin kaya, kemudian keesokan harinya jadi miskin langsung, maka ia tentu kufur. Dia akan protes pada Allah. Ujung-ujungnya protes, depresi. Ujung-ujungnya lagi apa? Gantung diri, stres. Dia nggak terima. Maka Allah tahu, oh ini pantas ini, karena imannya baru jadi baik kalau Allah berikan dia kekayaan. Dan di antara hambaku keimanan barulah baik jika Allah memberikan kemiskinan padanya. Hidupnya dibuat susah dulu. Seandainya Allah membuat ia kaya, tentu ia akan kufur. Keadaannya miskin, mau dibuat jadi kaya tiba-tiba, jadi orang sombong. Dia malah tidak rajin ibadah lagi. Maka Allah tahu, oh ini pantas untuk dirinya. Terus itu yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa rizki itu surat atau sulit? Itu teguran atas dosa. Nah, rizki yang sulit tadi teguran atas dosa. Kita lihat ayatnya. Kesulitan dalam hal rezeki bisa jadi sebagai bentuk hukuman atas dosa yang diperbuat. Bisa jadi karena lupa pada Allah dengan meninggalkan sholat. Bisa pula sampai pada berbuat syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.
dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian maka itu disebabkan tangan kalian sendiri. Tangan yang berbuat. Wa ya'fu, dan Allah memberikan maaf an katsir, dengan memberikan pemaafan yang banyak. Lihat di sini sebutkan wa ma asabakum min musibatin. Disebut musibah. Musibahnya umum. Apapun musibahnya. Mau dalam keadaan miskin, ya, punya kesulitan dalam hal utang, masalah-masalah hidup yang dihadapi, semua masuk musibah. Kalimat ini, ayat ini maksudnya umum, musibah apapun itu disebabkan karena dosa yang kalian perbuat sendiri. Wa ya'fu an katsir, kalau bertobat maka Allah akan berikan pemaafan dengan pemaafan yang banyak. Coba lihat apa yang dikatakan tadi oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kekayaan yang diberikan pada sebagian orang bisa jadi sebagai bentuk istidraj atau jebakan untuk mereka. Miskin pula sebagai hukuman atas dosa. Semoga Allah melindungi kita dari kedua hal ini. Kalau kaya bisa jadi itu istidraj, jebakan, diberi nikmat padahal dia lagi bermaksiat. Sedangkan miskin itu bisa jadi karena hukuman atas dosa. Jadi dua-duanya bisa jadi masalah. Yang kaya tadi itu karena istidraj, Allah sengaja terus beri dia nikmat, dikasih nikmat lagi padahal dia lagi terjerumus dalam maksiat yang parah. Sebaliknya ada yang susah itu karena dosa yang ia perbuat. Lihat di bawahnya. Dibaca di bawahnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, lihat tadi ada istilah istidraj, dibaca dulu istidraj. Di atasnya. Oh. Namun kayak itu menjadi istidraj artinya suatu jebakan berupa kelapangan rezeki padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah. Nah, kita lihat hadis tentang istidraj dari Uqbah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Ya, jika kamu melihat Allah kok beri nikmat terus pada seseorang padahal dia terus terjerumus dalam maksiat, maka yakinilah bahwasanya itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan. Ada keadaan yang kedua, orang susah malah itu karena dosa. Kalau kita lihat dari keadaan ini, kadang orang yang istidraj itu dia tidak pernah sadar tentang keadaan dirinya. Namun kalau dia lagi diberi ujian, lagi susah hidupnya, dia cepat sadar dibandingkan dengan orang yang istidraj. Maka istidraj untuk menghadapinya berat sekali. Karena orang nggak mau koreksi diri. Dia tahu kalau saya berbuat seperti ini, wah ini kok benar kok. Buktinya saya dapat nikmat terus. Padahal itu bukan standar. Kalau memang itu salah terus Allah terus beri nikmat, itu sebenarnya adalah istidraj. Seperti yang disebut dalam hadis ini. Terus yang keempat lagi, kenapa rezeki sulit? Keempat, bisa jadi Allah ingin membuka pintu rezeki yang lain. Bisa jadi Allah ingin membuka pintu rezeki yang lain. Sekarang kita pahami bagaimanakah pintu rezeki dibuka dan ditutup. Dibaca di bawahnya. Renungkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah berikut ini. Mari kita renungkan keadaan janin. Makanan datang kepadanya berupa darah dari satu jalan, yaitu pusar. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rezeki itu, Allah membuka untuknya dua jalan rezeki, yang yakni dari dua puting susu ibunya. Dan Allah mengalirkan untuknya di dua jalan itu rezeki yang lebih baik dan lebih lezat dari rezeki yang pertama. Itulah rezeki susu murni lagi lezat. Lalu ketika masa menyusui habis dan terputus dua jalan rezeki itu dengan sapihan, Allah membuka empat jalan rezeki lain yang lebih sempurna dan yang dari yang sebelumnya, yaitu dua makanan dan dua minuman. Dua makanan yaitu dari hewan dan tumbuhan, dan dua minuman yaitu dari air dan susu, serta segala manfaat dan kelezatan yang ditambahkan kepadanya. Lalu ketika dia meninggal dunia, terputuslah empat jalan rezeki ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membuka baginya jika dia hamba yang beruntung 8 jalan rezeki. Itulah pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Dia boleh masuk surga dari mana saja yang ia kehendaki.
Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak menghalangi hambanya untuk mendapatkan sesuatu kecuali Dia berikan sesuatu yang lebih afdol dan lebih bermanfaat baginya. Dan itu tidak diberikan kepada selain orang mukmin. Karenanya Dia menghalanginya dari bagian yang rendahan dan murah, dan Dia tidak rela hal tersebut untuknya untuk memberinya bagian yang mulia dan berharga. Nah, kita lihat. Ini cerita dari Ibnul Qayyim. Beliau gambarkan dengan peristiwa yang kita alami sendiri. Ketika kita berada dalam keadaan janin, makanan itu datang cuma dari satu jalur, yaitu dari pusat ibu kita. Berapa pintu rezeki kalau gitu? Satu. Ketika keluar bayi tersebut saat melahirkan, maka satu pintu nanti berubah, yaitu pusar tadi. Akhirnya anak ini bergantung pada 2 puting susu ibunya. Satu pintu tadi kan sudah tertutup, beralih jadi berapa? Beralih jadi berapa? 2. Satu pintu tertutup ganti jadi 2. Terus 2 tadi dia tumbuh besar, dia tinggalkan ASI tadi, beralih kepada 4 sumber makanan. Ada di situ dari hewan, ada di situ dari tumbuhan. Kalau yang kita lihat di sini kata Ibnul Qayyim, ada 2 makanan dan 2 minuman. 2 makanan itu dari hewan dan tumbuhan, 2 minuman itu dari air dan susu. 2 beralih jadi berapa? 4. Lalu ketika dia meninggal dunia, kalau orang beriman akan dijanjikan 8 pintu surga. 4 berubah jadi berapa? 8. Coba lihat perubahannya tadi. 1 tertutup, terbuka berapa pintu? 2. 2 tertutup, terbuka berapa pintu? 4. 4 tertutup, terbuka berapa pintu? 8. Itu yang manusia jalan hidupnya alami seperti itu. Maka kesimpulannya dari sini, ketika satu pintu tertutup, tidak perlu khawatir, masih terbuka lagi pintu-pintu lainnya. Tinggal kita itu mau memahami hal ini ataukah tidak. Dan ini kejadian yang kita alami sendiri. Ketika sudah besar, dia nggak mungkin peduli lagi dengan air susu ibunya, karena dia sudah tinggalkan itu. Tertutup pintu ini, diganti dengan 4 makanan. Lalu ujung-ujungnya bagi orang beriman, dapatkan 8 pintu surga. 8 pintu surga sudah hafal kan, Bu? Sudah kan? Saya nggak usah ulang lagi. Cari di internet aja ya. Sudah hafal apa belum, Bu? 8 pintu surga. Saya pernah ngajar di Bintaro kan? Di sini pernah ya? Pernah, paling lupa itu ibu-ibu. Apa, Bu? 1. Ada berapa pintu surga? 8. Sudah hafal apa belum? Ya, dicatat ringkas. 1. Pintu Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. 2. Pintu sholat. 3. Pintu sedekah. 4. Pintu jihad. 5. Pintu haji. 6. Pintu Aiman. AYMAN. Aiman. 7. Pintu Al-Kaziminal Ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dicatat, Bu, itu nggak bisa saya terjemahin, malas. Al-Kaziminal Ghaidha, mudah nahan marah dan memaafkan orang lain. Namanya tadi pintu Al-Kaziminal Ghaidha wal 'afina 'anil nas. Terus sudah berapa? 7. 8. Pintu zikir atau pintu ilmu. Coba diulang. 1. Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Untuk siapa? Orang yang berpuasa. Khusus orang yang berpuasa, baik puasa wajib, puasa sunnah, masuk di situ. Yang puasa Senin Kemis, yang rajin puasa Daud, yang rajin puasa Ayyamul Bid, masuk di situ. Mana yang utama dari puasa sunnah?
Daud, Ayyamul Bid, Senin Kemis. Apa yang paling utama dulu? Daud. Mana yang paling banyak puasanya coba? Daud, berarti Daud nomor 1. Setelah itu di bawahnya Senin Kamis. Senin Kemis apa Ayyamul Bid? Senin Kemis. Senin Kemis 1 bulan masih lebih banyak. Ayyamul Bid cuma 3 hari saja, iya kan? Urutannya seperti itu, 3 itu tadi. Terus yang kedua pintu apa? Sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tahajud masuk situ, 2 masuk di situ, rawatib masuk di situ. Terus yang ketiga apa? Sedekah. Pintu Sedekah. sedekah, mulai dari nafkah, kemudian zakat, kemudian sedekah sunnah. Yang keempat apa? Pintu Haji. jihad. Jihad bisa dengan 2 cara, jihad dengan senjata, jihad dengan ilmu. Dengan senjata itu perang, dengan ilmu tolabul ilmi. Dan untuk lawan orang kafir jihad dengan senjata. Namun kalau untuk lawan orang munafik cuma jihadnya dengan ilmu saja, nggak bisa dengan senjata. Karena orang munafik itu di dalam tubuh kaum muslimin. Terus pintu haji bagi orang yang berhaji. Terus kalau nggak haji gimana? Pintu lainnya. Namun ada amalan nggak yang bisa menyamai pahala haji? Apa? Sholat Isyraq. Apa saja? Di antaranya sholat syuruk, isyraq. Jumlah rakaatnya berapa? 2. Dilakukannya bagaimana? Setelah sholat subuh, diam di tempat sholat sampai matahari meninggi. Matahari meninggi itu berapa menit tuh setelah matahari terbit? 10 sampai 15 menit. Setelah itu lakukan sholat 2 rakaat, maka pahalanya hajjan wa umratan tamatan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Sholat isyraq, sholat syuruk sama seperti sholat duha di awal waktu. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan sholat isyraq itu dengan subhatut duha. Subhatut duha. Artinya sholat duha yang pagi-pagi di awal waktu. Nah itu pahalanya bisa dikejar itu dengan sholat itu. Untuk haji. Namun dari sisi pahala, namun belum melaksanakan kewajiban, pahalanya dia dapat. Terus ibu-ibu gimana dong? Ya ibu-ibu. Ibu-ibu sholat di mana? Di rumah. Terus sholat isyraqnya gimana? Di rumah. Caranya bagaimana? Habis sholat subuh diam di situ, terus tunggu sampai matahari meninggi. Di Jakarta terbit matahari jam berapa? 5 lewat berapa? Hah? Jogja 5.10 tambah 15 di sini 5.25 lah gitu ya di sini. Taruh 5.30. Berarti duduk situ sampai 5.30 kemudian lakukan sholat 2 rakaat. Bisa kan berarti? Bisa. Namun nggak boleh nyambi dengan yang lain-lain. Nggak boleh nyambi masak, nggak boleh nyambi ngomong anak, nggak boleh nyambi ngurus suami, nggak boleh nyapu-nyapu rumah, diam di situ terus. Bisa ibu-ibu? Bisa kayak gitu? Bisa. Kalau bisa ya alhamdulillah. Mana yang lebih wajib coba? Ngurus rumah atau sholat isyraq tadi? Nah sudah berarti wajib itu pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Baik, balik lagi haji. Terus aiman. Aiman itu bagi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Tentang yang ini kapan-kapan baru dibahas lagi. Terus yang nomor 7, pintu apa? Al-kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Pintu bagian mudah nahan marah, kemudian mudah memaafkan. Kalau lagi marah apa kiat-kiatnya, Bu? Apa yang dilakukan? 1. Baca ta'awudz. 2. Wudu. Ubah posisi dari berdiri jadi duduk, jadi berbaring. Kalau masih marah lagi keterlaluan, sudah tidur masih marah juga. Sudah rubah posisi. 3.
Wudu. Ambil wudu. 4. Salat. Uskut, diam. Oh, Gak boleh nambah lagi dengan omongan. Kalau nambah lagi dengan omongan, pasti nanti ada sesuatu yang pecah di situ. ini pecah. Piring. Jadi ta'awuz. Terus apa tadi? Ubah posisi. Terus apa tadi? Wudu. Terus apa lagi? Suruh diam. Itu kiatnya. Mudah nahan marah. Terus apa tadi? Memaafkan. Berarti maafkan itu tidak punya dendam lagi. Nggak diungkit-ungkit lagi. Itu lebih berat daripada nahan marah. Kalau nahan marah cuma ditahan saja, ditahan saja, ditahan saja. Suatu waktu nanti meletus. Namun kalau memaafkan berarti sudah selesai, sudah dihapuskan semuanya. Terus pintu yang ke-8 apa? Pintu yang ke-8? Zikir. Pintu zikir atau pintu ilmu. Nah, itu dijanjikan bagi orang beriman seperti itu. Bagi ahli tauhid yang mentauhidkan Allah, dia masuk pilih dari pintu mana saja yang ia mau. Dia masuk dari pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi istri yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya tidak selingkuh, kemudian taat pada suami, dia masuk lewat pintu mana saja juga, sama. Apa amalannya tadi istri? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak selingkuh, terus taat pada suami. Maka silakan dia masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. Jadi ada orang yang bisa masuk lewat pintu mana saja. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu punya amalan macam-macam setiap harinya. Dia jenguk orang sakit, dia layat ketika ada yang meninggal dunia, dia beri makan kepada orang miskin, dia puasa juga. Maka Nabi SAW katakan tentang Abu Bakar, saya memohon pada Allah semoga Abu Bakar bisa masuk lewat pintu mana saja dari 8 pintu surga yang ada. Maka ada orang yang punya peluang masuk lewat pintu mana saja tadi. Baik, itu yang keempat. Terus yang kelima, kurangnya takwa. jadi sebab rizki sulit juga karena kurangnya takwa. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Taib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia itu rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan padanya. Innallaha balighu amri. Allah laksanakan tadi perintahnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sebagian orang namakan ayat ini At-Thalaq 2-3 ayat 1000 dinar. Tidak ada dalilnya. Tidak tepat. Apakah ada tuntunan baca ayat ini sampai 1000 kali atau ada ritual-ritual dulu sebelumnya? Tidak ada. Ayat ini juga bukan maksudnya doa. Coba baca artinya saya tadi, itu ada isi permintaan di situ. Enggak, itu cuma berita, bukan lagi berdoa ketika baca ayat ini. Sehingga tidak tepat untuk dijadikan ayat ini untuk jalan pesugihan yang cepat, ya, sehingga disebut dengan ayat 1000 dinar. Penyebutan ayat 1000 dinar tidak ada dalilnya. Saya sudah bahas ini, saya bahas di website rumaiso.com. Lihat ada beberapa kritikan di situ tentang penamaan ini yang tidak tepat dan pengamalannya. Saran saya tidak diamalkan. Karena itu bacanya ada waktu tertentu, sampai baca sampai 1000 kali bahkan lebih loh itu untuk baca ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini aja baca sudah sulit, diulang sampai 1000 kali coba. Ibu-ibu saja baca la ilallah lebih daripada 100 kali coba. Kalimatnya jadi berubah enggak? Hah? Ada yang kalimatnya berubah kan, jadi cuma Allah, 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 atau jadi hu. Apalagi ayat panjang kayak begini, baca sampai 1000 kali. Kita merubah sesuatu nantinya di sini. Terus yang keenam, kurangnya tawakal.
Tawakal itu dengan mencari sebab dan pasrah kepada Allah. Tawakal punya dua rukun. Satu, mencari sebab. Dua, pasrah kepada Allah. Saya ulang, tawakal itu punya dua rukun. Satu, mencari sebab. Dua apa? Pasrah kepada Allah. Itu dua rukun. Siapa yang mementingkan satu saja, maka tidak disebut tawakal. Dia cuma usaha saja, tidak pasrah kepada Allah, tidak tawakal. Atau dia cuma pasrah saja, namun tidak ada usaha sama sekali, juga tidak tawakal. Sekarang kita lihat hadisnya dari Umar bin Khattab tentang tawakalnya burung. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Taib. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama tarzuqut tayr tablu khimasan wa taruhu bitana. Andai kalian itu mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, berarti dengan memenuhi dua rukun tadi, maka la ruziktum, maka kalian itu akan diberi rezeki kama tarzuqut tayr, sebagaimana burung diberi rezeki. Tablu khimasan, burung itu pergi pagi hari dalam keadaan khimasan, perut lapar, kosong. Wa taruhu bitana, dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Coba kita lihat penjelasan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya mengenai seseorang yang cuma mau duduk-duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid. Ia berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang. Imam Ahmad pun berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis burung di atas. Disebutkan bahwa burung saja bekerja dengan berangkat di pagi hari. Para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurma mereka. Mereka lah sebaik-baik teladan. Baik, terus dalam kitab Al-Fawaid Ibnu Qayyim. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada makhluk, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar kepada dirinya sendiri atau tidak tawakal kepada Allah, maka Allah akan membuatnya bersandar kepada dirinya sendiri yang lemah. Begitu pula jika seseorang bersandar pada manusia dan meninggalkan Allah, Allah pun akan membuat ia menggantungkan urusannya pada manusia tanpa ada pertolongan dari Allah. Nah, lihat tadi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad lihat ada orang yang cuma duduk di masjid saja zikir gitu, dan dia itu berharap Allah nanti turunkan rezeki dengan dia ibadah saja. Maka Imam Ahmad katakan, kamu ini bodoh. Rezeki mau datang ya kamu harus kerja, tidak cukup dengan ibadah seperti itu saja. Kemudian Ibnu Qayyim tadi menjelaskan tentang masalah bagaimanakah kita pasrah kepada Allah. Kalau kita itu pasrah kepada Allah, Allah akan cukupi. Namun kalau pasrah kepada makhluk, kita pasrah kepada sesuatu yang lemah, maka urusan kita nggak lancar. Karena bersandar kepada makhluk. Namun kalau bersandar kepada Allah, Allah yang cukupkan setiap urusan-urusan kita yang ada. Terus yang ketujuh, kurang istiqomah. Kurang istiqomah. Ya, ini membuat rezeki juga sulit. Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Lihat Al-Jin ayat 16 sampai 17. Wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Dan siapa saja yang istaqamu, tetap berjalan di jalan yang lurus, istiqomah di jalan yang lurus, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan berikan kepada mereka hujan. Ghadaqa apa? Hujan yang segar, hujan yang deras. Berarti rezeki itu turun kalau seseorang itu istiqomah. Contoh lagi ayat yang lainnya, dalam ayat yang lain disebutkan Al-A'raf 96. Dalam ayat lain disebutkan, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Taib, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri aman wattaqau, mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan turunkan kepada mereka barakati minas sama, berkah dari langit wal ard, dan dari bumi, keluar dari bumi juga berkah-berkah. Walakin kadzabu, akan tapi mereka telah mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan karena apa yang telah mereka perbuat. Coba lihat perkataan Ibnu Abbas, Qatadah dan Mujahid. Ibnu Abbas mengatakan bahwa istiqomah yang dimaksud adalah istiqomah di atas ketaatan. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud adalah istiqomah di atas Islam. Nah, tadi istiqomah di atas ketaatan atau istiqomah di atas Islam. Terus Qatadah mengatakan tentang ayat tersebut, seandainya kalian beriman semuanya, maka Kami akan limpahkan kepada kalian dunia. Seandainya kalian mau beriman semuanya, maka kami akan limpahkan kepada kalian dunia. Terus Mujahid mengatakan, jika kalian terus berpegang pada kebenaran, maka nanti akan turun berkah dari langit dan bumi. Terus yang kedelapan, sebab rezeki lagi sulit, memiliki pekerjaan yang haram. Jatah rezeki halal berkurang karena pekerjaan haram yang ditempuh. Jatah rezeki halal itu jadi berkurang karena pekerjaan haram yang ditempuh. Coba kita lihat perkataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin dan seorang fajir yang gemar maksiat sudah ditetapkan rezeki baginya dari yang halal. Jika ia mau bersabar hingga rezeki itu diberi, niscaya Allah akan memberinya. Namun jika ia tidak sabar lantas ia tempuh cara yang haram, niscaya Allah akan mengurangi jatah rezeki halal untuknya. Yang namanya mukmin dan fajir punya jatah rizki masing-masing. Fajir itu tadi ya, orang yang gemar maksiat. Jika ia mau bersabar hingga rizki itu diberi, niscaya Allah akan memberinya. Artinya mau bersabar dengan adanya rizki yang halal, Allah akan beri rizki yang halal. Namun jika ia tidak sabar lantas ia tempuh cara yang haram, niscaya Allah akan mengurangi jatah rizki untuknya. Jadi sebab rizki berkurang karena seorang itu menempuh pekerjaan yang haram. Nah, sekarang kita lihat di halaman 15, pelancar dan penghambat rizki menurut Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim menyebutkan 4 hal pelancar rizki. 1. Sholat malam. Ingat ya, ini beliau simpulkan dari dalil-dalil. 2. Memperbanyak istighfar di waktu sahur, karena istighfar itu jadi pembuka pintu rizki juga. 3. Membiasakan sedekah, karena dengan sedekah Allah akan ganti lagi dengan rizki yang lebih baik. Kemudian yang keempat, berzikir di pagi dan petang. Karena di antara zikir pagi dan petang itu ada kandungannya untuk mempermudah urusan, termasuk juga untuk mempermudah dilancarkannya rizki. 4 ya, sholat malam, istighfar, sedekah, zikir pagi, petang. Terus ada 4 hal penghambat rizki. 1. Tidur pagi, kecuali butuh, namun butuhnya nggak tiap hari berarti. 2. Sedikit sholat. 3. Malas-malasan, termasuk malas kerja. 4. Khianat, karena kalau sudah sekali khianat, tidak mau memegang amanat dengan baik, orang akan sulit percaya. Nah, kalau begitu solusi untuk mengatasi syarat rezeki bagaimana? Kita lihat ada beberapa poin di sini kita bahas. Pertama, memahami takdir ilahi dengan baik. Memahami takdir ilahi dengan baik. Terus lihat Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim, itulah landasan setiap kebaikan. Berarti kita dapat kebaikan yang banyak jika memahami takdir dengan benar. Tidak memahami takdir dengan benar, berarti ya akan sulit dapat kebaikan. Terus lihat hadis di bawah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah menetapkan takdir, maqadir.
Kalau orang Mesir itu sebut dengan magodir. Ada lagu Magadir kan? Nah, itu dari kata makodir itu. Itu lagu magodir itu kata Ustadz Zainal Abidin itu lagu orang yang putus asa, baru diputus cinta. Terus dia buat lagu-lagu kayak begitu. Lagu penyesalan sebenarnya. Namun malah lagu untuk pengantin kalau lagi nikah. Iya kan? Iya. Orang Mesir itu qaf itu jadi gha. Jadi maqadir itu jadi magadir. Nah, itu jadi lagu. Kataballah maqadir. Maqadir itu artinya takdir. Takdir itu telah Allah tetapkan bagi makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi 50 tahun sebelumnya. Itu sudah ditetapkan takdir. Maka tugas kita imani takdir tadi. Apapun yang terjadi itu sudah jadi takdir Allah. Kalau kita sulit rizkinya, ya itu juga sudah jadi takdir. Tinggal kita imani dan mau bersabar untuk itu. Terus yang Allah takdirkan? Yang Allah takdirkan tidaklah sia-sia. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia." Lihat pada kalimat afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Kita tidak ciptakan main-main, ada tujuan di situ. Takdir juga ditetapkan demikian, itu tidak main-main. Ada maksud situ, ada hikmah Allah di situ. Termasuk kita sulit rezekinya, ada hikmah Allah di situ pula. Terus di ayat di bawahnya lagi. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Nah, maka takdir juga ditetapkan juga dengan hak atau pasti ada hikmah terbaik di balik itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengadukan segala hajat hanya kepada Allah lewat doa. Berarti solusinya adalah banyak-banyak doa. Lihat Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan." Quran surah Ar-Rahman 29. Ya, kita lihat penjelasannya Al-A'mash. Al-A'mash dari Mujahid dari Ubaid bin Umair berkata, "Setiap harinya Allah benar-benar sibuk." Maksudnya adalah sibuk dalam mengabulkan doa. Dia memberi siapa yang meminta, Dia menolong siapa yang sedang mengalami kesulitan, Dia pun menyembuhkan yang sedang mengalami derita sakit. Setiap harinya Allah benar-benar sibuk. Maksudnya adalah sibuk untuk mengabulkan doa. Dia memberi siapa yang meminta. Ada yang sulit juga Allah akan berikan jalan keluar dan juga menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Itulah pengertian dari ayat tadi. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Terus dari Salman Al-Farisi. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang dapat menolak takdir hanyalah doa, yang dapat menambah umur hanyalah amalan kebaikan." Nah, sekarang dicatat pengertian yang merubah takdir itu adalah doa. Maksudnya takdir akan semakin mudah dijalani dengan doa. Takdir akan semakin mudah dijalani dengan doa. Tanpa doa, dijalani takdir itu terasa berat. Namun kalau dengan doa, dijalani takdir itu mudah. Namun apakah pengertiannya takdir itu berubah dari A jadi B misalnya? Kalau dikatakan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz berubah, nggak bisa. Jadi takdir ini tetap ada. Namun untuk jalani takdir ini jadi mudah. Nah itu tadi lantaran doa. Maka ini jadi tidak bertentangan antara penetapan takdir dengan takdir itu merubah, dengan doa itu dapat dirubah dengan takdir, itu tidak akan jadi bertentangan. Di pengertiannya seperti itu, seperti dikatakan oleh para ulama. Jadi takdir itu akan lebih mudah dijalani. Terus dari Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim atau antar kerabat, melainkan Allah akan memberikan kepadanya 3 hal. Pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Kedua, Allah akan menjadikan simpanan baginya di akhirat kelak. Dan ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal." Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu kami akan memperbanyak doa." Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, "Allah nanti akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Baik, kita lihat terkabulnya doa itu dalam 3 bentuk. 1, Allah segera kabulkan. 2,
dijadikan simpanan di akhirat. 3, Allah hindarkan dari kejelekan yang semisal. 3 bentuk seperti ini para sahabat dengar. Lantas mereka mengatakan, oh kalau begitu memang doa punya manfaat, maka kalau begitu kami akan terus memperbanyak doa. 3 tadi ya, diberi seperti yang diminta. Terus yang kedua apa? Jadi simpanan di akhirat. Terus yang ketiga, dihindarkan dari kejelekan yang semisal. Terus yang ketiga, solusinya lagi untuk mengatasi rezeki yang sulit. Ketiga, memiliki sifat qanaah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya atau ghina adalah hati yang selalu merasa cukup. Nah, laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu bukan dilihat dari banyaknya harta, namun namanya kaya itu dilihat dari hati yang selalu merasa cukup. Coba lihat lagi dalam riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW memberi nasihat berharga kepada sahabat Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut kaya atau ghina? Betul, jawab Abu Dzar. Beliau bertanya lagi, apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti fakir? Betul, Abu Dzar menjawab dengan jawaban serupa. Lantas beliau pun bersabda, sesungguhnya yang namanya kaya atau ghina adalah kayanya hati yang selalu merasa cukup. Sedangkan fakir adalah fakirnya hati yang selalu merasa tidak puas. Taib. Sesungguhnya yang namanya kaya itu adalah kayanya hati yang selalu merasa cukup. Sedangkan fakir itu adalah fakirnya hati, yaitu hati yang tidak pernah merasa puas. Lalu yang keempat, solusinya lagi. Keempat, kurangi berutang. Nah, kurangi berutang. Dibaca di bawahnya. Ini diantara bahaya banyak utang. Ini diantara bahaya banyak utang. Baca hadisnya. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Nah, di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Maka kalau utang itu dibawa mati, maka akan dilunasi dengan kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Sampai utang tersebut lunas dibayar, baru dianggap selesai. Kalau belum selesai, maka nanti ada dosa lagi, ya, ditumpuk nanti malah pada dirinya. Jadi dia minus, dia bisa jadi minus dengan lantaran dosa dari orang lain. Terus dalam hadis lain disebutkan, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Nah, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya sampai lunas utangnya. Lihat perkataan Al-Iraqi. Al-Iraqi mengatakan, urusannya masih menggantung, artinya tidak bisa kita katakan ia selamat ataukah sengsara sampai dilihat utangnya tersebut lunas ataukah tidak. Jadi kalau utangnya lunas baru dia selamat, kalau belum lunas maka dia masih bergantung dengan utang tadi. Makanya ahli waris itu diantaranya diperintahkan untuk melunasi utang dari orang yang telah meninggal dunia tadi, untuk mempermudah hal ini. Di antara peringatan penting juga Nabi SAW sampai enggan menyolatkan orang yang masih punya utang. Ketika dihadapkan pada jenazah, Nabi SAW tanya dulu, orang ini punya utang enggak? Ketika punya utang, Nabi SAW tidak mau menyolatkan. Namun kalau utangnya tidak ada atau ada yang berani nanggung utangnya, baru Nabi SAW itu mau menyolatkannya. Terus yang kelima, memperbanyak istighfar. Yang kelima, memperbanyak istighfar. Lihat Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-Mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Makanya kalau kita ingin melaksanakan sholat istisqa, apa sholat istisqa, Bu? Hujan. Sholat istisqa apa? Sholat minta hujan. Di antara anjuran sholat yang dibaca adalah surat Nuh. Kenapa surat Nuh? Karena di dalamnya di sini minta ampun pada Allah, lantas Allah turunkan hujan dan berikan rizki-rizki yang lainnya. Maka surat Nuh itu jadi bacaan ketika kita melaksanakan sholat istisqa. Terus terdapat sebuah athar.
Terdapat sebuah athar dari Al Hasan Al Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al Hasan tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu Al Hasan menasihatkan, beristighfarlah atau mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Al Hasan menasihatkan, beristighfarlah atau mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Al Hasan menasihatkan, beristighfarlah atau mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak atau keturunan. Lalu Al Hasan menasihatkan, beristighfarlah atau mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian setelah itu Al Hasan Al Basri membacakan surat Nuh di atas. Riwayat ini disebut oleh Al Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Taib. Jadi lihat ada orang yang punya masalah. Yang pertama mengalami paceklik, yang kedua itu miskin, yang ketiga itu kekeringan, yang keempat itu belum mendapatkan keturunan. Maka saran dari Al Hasan Al Basri, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah karena mengamalkan surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Kemudian yang keenam, menjalin silaturahim. Silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus atau terus menjalin yang selama ini ada. Lihat, pernah putus hubungan dengan saudaranya karena berbagai macam masalah terus dia sambungkan. Itu namanya silaturahim. Silah itu artinya menyambung, rahim itu artinya kerabat. Maka kalau kita bahas istilah silaturahim itu berarti pembahasan dengan kerabat dulu. Terus saya kalau jalan ke teman itu bagaimana? Itu cuma bertandang saja. Ini tidak masuk nanti dalam pembahasan hadis yang kita bahas. Kalau silaturahim, silah itu menyambung, rahim itu dengan kerabat. Terus dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Kata Imam Nawawi, dilapangkan rezeki adalah diluaskan atau diperbanyak rezekinya. Juga bisa maksudnya adalah Allah berkahi rezekinya. Maksud diperbanyak rezeki, diberkahi rezekinya. Apakah nanti berubah dari takdir yang ada? Tadi seperti penjelasan sebelumnya, rezekinya saja yang tambah berkah. Sehingga tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan rezekinya tambah berkah. Mungkin diberi sedikit namun dia terus bersyukur dengan rezeki yang ada. Terus yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Nah, Allah pemberi rezeki sebaik-baiknya, maka Allah katakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan maka Allah lah yang nanti akan menggantinya. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Juga dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Nah, terus kita lompat ke 8, coba dibaca yang ke-8. Ke-8, agar terhindar dari kefakiran lakukan haji dan umrah. Ya, lakukan haji dan umrah juga akan menghilangkan kefakiran. Baca hadisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Ya, taib. Dengan melakukan haji dan umrah maka akan diperlancar rezeki juga, terhindar dari kefakiran. Terus yang ke-9, segera menikah. Segera menikah bagi yang belum menikah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Kedua, orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Dan ketiga, budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya. Ya, budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya. Lihat ada disebut di situ orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Allah akan tolong. Terus yang ke-10, melaksanakan sholat duha. Saya jelaskan dulu sholat duha. Sholat duha minimalnya berapa rakaat? 2. Berapa rakaat? 2. Maksimalnya berapa rakaat? Bebas. Pendapat yang paling tepat tidak dibatasi. Adapun riwayat yang katakan 8 bukan pembatasan, riwayat yang katakan 12 juga bukan pembatasan. Waktunya mulai dari kapan? Syuruk. Waktu sholat duha, syuruk tadi
15 menit setelah matahari terbit. Waktu akhirnya kapan? 15 belum zuhur. 15 menit sebelum zuhur. Waktu paling afdol kapan? Akhir. Makin siang makin afdol. Karena Nabi SAW katakan sholatul awabina hina tarmidul fisal. Sholat awabin yaitu sholat untuk orang yang mau bertobat. Itu sholat duha yang dimaksud. Itu ketika anak unta merasakan terik panas matahari. Terus apa yang dibaca setelah selesai sholat duha? Allahumma firli wa tub alayya Hah? anta tawwabur rahim. Apa? Inna duha uka wa baha uka itu. Ini riwayatnya tidak jelas. La aslalahu, tidak ada asal usulnya hadis ini. Pendapat yang tepat, kita amalkan doa yang sahih dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca berapa kali? 100 kali. Dan lakukan tadi misalnya 4 rakaat dipilih, lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena Nabi SAW mengatakan sholatul laili wan nahari masna masna. Sekarang coba lihat keutamaannya. Saya bacakan hadisnya ini. Kalau lakukan 4 rakaat. Kalau lakukan 4 rakaat. Qala Allah azza wa jalla ya ibna Adam la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari akfika akhirahu. Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, yaitu salat duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Kecukupan di sini bisa jadi maknanya kecukupan rizki, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, macam-macam. Yaitu dari pagi dilindungi sampai sore. Berapa tadi rakaat? 4 rakaat. Itu keutamaan salat duha 4 rakaat. Kalau 2 rakaat saja itu sama dengan sodako dengan 360 persendian. Yang 2 rakaat salat duha saja punya keutamaan ya seperti sodako dengan 360 persendian. Karena Nabi SAW itu anjurkan baca tasbih itu sodako, tahmid sodako, takbir sodako, tahlil sodako, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar sodako. Sampai-sampai Nabi SAW akhirnya itu mengatakan, dan itu semuanya bisa dicukupkan dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Bisa bersodako dengan seluruh persendian yang ada yang jumlahnya 360. Nah, pembahasan terakhir di halaman 33 itu doa-doa. Doa untuk meminta kekayaan dan kemudahan dalam utang. Doa nomor 1. Doa memohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Doa yang kedua, doa meminta panjang umur dan banyak harta yang penuh berkah. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Lihat artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri, panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku. Doa yang ketiga, doa agar terlepas dari sulitnya utang. Ini doanya yang paling pendek. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ini biasa dibaca oleh Nabi SAW di akhir tahiyat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Doa nomor 4, doa untuk lepas dari utang sepenuh gunung. Ini lafaz dari Ali bin Abi Thalib untuk mengatasi utang sepenuh gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, serta cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Doa kelima lagi, doa dipermudah urusan dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi
huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Doa nomor 6, minta sifat qanaah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Berapa doa itu? 6. Itu dihafalkan atau bisa baca di buku saya 50 doa mengatasi problem hidup. Hafalkan 50 doa yang ada, insyaallah urusannya dimudahkan semuanya. Baik. Ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Takdir akan semakin mudah dijalani dengan doa. Kalau takdir dari Allah, terus ada yang meninggal dalam kecelakaan misalnya. Nah, dengan kita berdoa malah tambah cepat kematiannya. Maksudnya semakin mudah bagaimana, Pak? Takdir yang berat, takdir yang sulit, maka akan dihadapi dengan mudah. Kalau takdir karena kecelakaan terus meninggal dunia, itu namanya takdir ghairu ikhtiyari, tanpa pilihan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ditentukan seperti itu. Nasibnya sudah seperti itu. Tidak ada ikhtiar di sini. Ya, ikhtiar nggak ada. Ada yang bisa dia lakukan, dia cuma mencegah saja. Namun kalau memang sudah jatahnya waktunya seperti itu, ya sudah. Jadi ada takdir yang sifatnya itu ghairul ikhtiyar, yaitu tidak atas pilihan kita. Memang Allah sudah tetapkan seperti itu. Ini dipahami ya. Jadi beda dengan pembahasan yang tadi kita bahas tentang masalah kematian. Ustadz, kalau ada yang berhutang pada kita sedikit nilainya, namun dia lupa atau tidak ingat, dan kita yang beri utang tidak enak mau menagih karena nilai yang sangat sedikit, apakah nanti di akhirat kita yang memberi utang ini harus bertanggung jawab? Kalau dilihat dari utang tadi, kalau sedikit baiknya diputihkan saja. Caranya gimana? Beritahu pada yang berutang, Pak, ini utangmu saya sudah anggap lunas, walaupun kamu lupa atau pura-pura lupa misalnya. Namun kalau dia pentingkan uang tadi untuk kembali dan sekaligus memberikan pelajarannya, diingatkan. Jangan malu untuk ingatkan orang yang punya utang. Ini termasuk menyelamatkan orang lain. Taruhlah dia itu berutang pada kita, kita tuh merasa terzolimi selama utang tersebut itu belum dilunasi loh, apalagi dia dalam keadaan mampu. Saya yakin tidak ada yang bisa terima kalau ada yang punya utang kepada kita terus dia belum bayar juga. Kita suatu waktu butuh, mau pakai uang itu, dia belum kembalikan. Kita merasa terzolimi ketika itu. Maka saran saya, ingatkan, kita termasuk menyelamatkan orang yang berbuat zolim nantinya. Umur saya 19 tahun, waktu itu sudah ada ikhwan yang nazar, qadarullah batal. Lalu orang tua saya marah. Namun Ustadz, memang kedua orang tua saya belum mengaji dan mengenal sunnah. Jadi saya takut bila ada ikhwan lagi yang ingin nazar, karena orang tua saya menganggap kalau ada seorang cowok yang datang ke rumah itu artinya ingin menikahi. Saya harus bagaimana Ustadz? Maka harus yakinkan dulu kalau laki-laki itu mau datang pada orang tua, karena ini berat, ini masalah aib di keluarga. Nah, orang tua sudah tahu ini memang mau serius, namun kok enggak jadi atau tidak serius ketika itu. Maka perlu banyak pertimbangan kalau memang laki-laki ingin datang ngobrol sama orang tua itu di rumah. Timbang baik-baik. Maka harus ditanyakan keseriusannya bagaimana. Kalau ini memang lewat orang ketiga, harus prosesnya dibuat jelas dulu. Memang kalau mau maju sudah setuju, sudah serak, ya sudah maju. Namun kalau tidak, itu baiknya ya tidak memaksakan untuk datang ke rumah, cuma sekedar ngobrol-ngobrol saja karena mudaratnya banyak. Tips atau amalan apa saja yang bisa dikerjakan untuk menumbuhkan sifat qanaah, sifat nerimo atau qanaah? Paling penting adalah tidak banyak melihat nikmat yang diberikan pada orang lain, tidak peduli pada yang diberikan pada tetangga atau yang lainnya. Kalau kita tidak ambil peduli pada nikmat yang ada pada orang lain, santai saja hidup kita. Kita jalani hidup kita itu apa adanya seperti ini, tidak lihat rumput tangga yang hijau dan seterusnya. Itu kunci paling utama. Namun kunci paling penting adalah
beriman pada takdir. Maka tahu ini takdir yang pantas untuk A, tidak pantas untuk kita. Kuncinya pada itu. Saya pengusaha catering membuat nasi tumpeng. Apakah hukumnya bagi muslim membuat nasi bentuk kerucut dan semua lauknya, apakah tidak boleh? Karena seorang teman mengatakan itu adat Jawa yang menyimbolkan kesyirikan. Tidak. Kadang itu sebagian orang itu salah persepsi ketika melihat beberapa adat di tradisi Jawa. Misalnya memakai hari-hari pasaran misalnya. Saya kalau ngisi pengajian pakai Sabtu Kliwon, Sabtu Legi. Mereka kritik, Ustaz apa enggak syirik seperti itu? Syiriknya dari mana? Sabtu Kliwon, Sabtu Legi itu hari pasaran kalau di Jawa. Itu hari pasar, itu mereka enggak kenal tanggal. Kenalnya cuma hari Sabtu, itu Sabtu apa? Makanya kalau orang mau tanya saya hari, ya, saya tanya dulu itu had apa. Kalau had dan Sabtu, saya harus tahu kalender Jawanya itu apa, kalender pasarannya itu apa. Nggak ada sama sekali untuk unsur syirik di situ. Sama dengan nasi tumpeng tadi, itu nasi yang biasa-biasa saja, tidak dihukumi syirik kalau memang maksud acaranya bukan untuk kesyirikan. Kalau maksudnya kesyirikan itu jadi sedekahan itu untuk, kalau di Jawa itu untuk batu besar, untuk kayu besar, untuk sedekah laut. Kalau tidak ada kayak begitu ya tidak ada masalah. Asalnya boleh membuat ya makanan semacam itu untuk catering. Manusia itu dalam keadaan fitrah, baik dan buruk, baik muslim atau kafir, itu harus dengan belajar atau tanpa belajar. Tapi orang kafir ada fitrahnya juga Ustaz, fitrah baik dan buruk. Tolong jelaskan. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lantas orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Berarti ada sebab. Maka iman kita itu asalnya itu di atas fitrah juga. Maka membuat iman itu bertahan di atas fitrah, pertama itu dengan belajar. Yang kedua karena keadaan lingkungannya itu orang tua. Kalau yang dimaksudkan seperti itu maka jawabannya tadi yang saya sebut. Bagaimana cara berdoa yang Allah sukai? Takutnya bila doa atau pinta kita ternyata tidaklah baik di mata Allah. Maka berdoa itu kaitkan dengan kehendak Allah. Artinya kalau meminta sesuatu, ya Allah jika ini terbaik untukku, jangan sampai spesifikkan. Contoh misalnya meminta sesuatu dalam urusan dunia, baiknya tidak dispesifikkan, namun gandengkan itu dengan kehendak Allah. Ya Allah jika ini memang terbaik bagiku, mudahkanlah. Jika memang itu jelek bagiku, jauhkanlah. Ini yang bisa kita lihat dalam doa ketika sholat istikharah. Doanya itu selalu dikaitkan dengan kehendak Allah. Tadi Ustadz bilang surga neraka sudah ditakdirkan. Kalau kita rajin beribadah, kira-kira takdirnya bisa berubah enggak? Insya Allah orang yang baik akan dimudahkan untuk dapat yang baik juga nanti ketika di surga. Orang yang jelek nanti akan dimudahkan juga untuk ya dapat yang jelek tadi. Maka lihat nanti akhir hidup kita seperti apa. Maka sekarang yang penting adalah istiqomah beramal terus, nanti akhirnya dimudahkan untuk nasib yang baik. Apa bedanya takdir dan nasib? Sama atau tidak? Takdir dan nasib sama enggak? Itu istilah yang sama. Namun yang biasanya para ulama itu bedakan itu istilah qadha dan qadar. Qadha itu apa? Qadar itu apa? Kalau qadha sesuatu ketetapan. Kalau takdir itu sudah ada sebelumnya. Itu cuma istilah saja, namun maksudnya sama. Sebagian ulama samakan qadha dan qadar. Ini sama dengan istilah nasib. Kalau qadha itu sudah terjadi baru kita tahu qadha kita, ketetapan kita. Kalau takdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah ditetapkan. Jadi apa perbedaan qadha dan qadar? Kalau qadar itu sudah lebih dulu. Kalau qadha nanti kalau peristiwanya terjadi baru kita tahu qadha kita atau takdir kita itu seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat dan Allah mudahkan kita dalam hal rizki, diberikan kemudahan juga untuk urusan-urusan yang lainnya, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam beramal soleh. Demikian, mudah-mudahan manfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.